Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin para undangan, wabil khusus para wali santri, para donatur, para alumni pondok ini yang berkiprah langsung ikut serta dalam mensukseskan acara imtihan santri yang ke-21 ini. Semoga keisanan dan amaliyahnya membawa berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin Bapak Ibu para undangan, untuk menyingkat waktu sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara imtihan yang ke-21 tahun 2025. Acara yang pertama, tampilan santri yang biasanya lebih dari 20 orang, pada malam ini hanya 10 orang santri saja. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, solawat santri putri. Yang kelima, tampilan mamang-mamang. Yang keenam, acara inti. Dan yang ketujuh, doa dan penutup. Sebelum tampil, akan saya bacakan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama, Herman dari Kampung Masjid Merbau Mataram. Yang kedua, Dedi Irawan dari Kelumbayan Tanggamus. Yang ketiga, Ahmad Ubaidillah. Yang keempat, Muhammad Hashim dari Kampung Masjid Merbau Mataram. Yang kelima, Alhamdani dari Tanjung Senang Bandar Lampung. Yang keenam, Misbahul Munir dari Bangun Rejo Suban. Yang ketujuh, Asep Rohmanuddin dari Catihan Karangraja. Yang kedelapan, Umri Eka Rudiat bin Bapak Sumar. Yang kesembilan, Ahmad Fauzi dari Kota Bumi Lampung Utara. Dan yang ke-10, Sopian Sauri dari Sukajaya Karangraja. Baiklah Bapak Ibu hadirin para undangan, kita buka acara imtihan ini agar mendapat barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya langsung saja saya akan panggil satu persatu. Untuk yang pertama tampil yaitu Herman dari Kampung Masjid Merbau Mataram. Kepada Dedi Irawan, harap bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidil kiram, dan tak lupa pula para aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, walususan para wali santri, para donatur, para alumni yang ikut berkiprah langsung terselenggaranya acara imtihan yang ke-21 ini di awal tahun 2025 ini. Semoga amal kebaikannya dilipat gandakan baik di dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tak terlupakan para ikhwan-ikhwan santri seiman, seakidah, teman seperjuangan yang sangat kami cintai. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, kita dapat bermuajah, bertatap muka, kita dapat bersilaturahmi kembali untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah. Kita menjalin persaudaraan sesama saudara bidinillah yang haknya. Semoga kita tercatat umat yang dicintai oleh Allah. Bagaimana baginda Rasul menerangkan, ahabbu ibadillahi ta'ala angfauna silan nas wal abdulul amali idolul surur. Orang yang dicintai oleh Allah angfauna silan nas, orang yang bermanfaat bagi orang lain.
Dan amal yang paling afdol idholus surur adalah membahagiakan orang lain. Tuh bu, bukan ahli sholat aja yang cintai oleh Allah, bukan ahli puasa aja yang dapat penghargaan dari Allah. Ternyata Allah juga lebih mencintai orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita nolongin orang lain, kita membantu orang lain, kita menasihati orang lain, kita mendukung orang lain dalam kebaikan. Kadang kita mah lain. Zaman sekarang mah zaman masing-masing. Kita mengajak baikan dicuekin, mau niat nolongin disombongin. Itulah orang-orang zaman sekarang, songong kadang juga sombong. Memang untuk mencari kebaikan nggak gampang. Jangan takut dicuekin dan jangan sakit hati disombongin. Selagi ada faedahnya, berusaha agar kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Itulah orang-orang kekasihnya Allah. Afdolul amali idholus surur, dan amal yang paling afdol adalah membahagiakan orang lain. Jarang ya kita membahagiakan orang lain. Kita mah kebanyakan direnung kebencian. Jangankan orang lain, orang tua sendiri aja dilawan. Nggak ada asornya, nggak ada hormatnya, kesopanan dan kesantunannya sudah tidak diamalkan. Itulah warna-warna orang zaman sekarang. Songong, sombong, angkuh, dan pengen menang sendiri. Walaupun kelakuannya salah, sehingga timbullah nggak perlu menghargai orang lain, nggak perlu menghormati orang lain. Menghargai dan menghormati termasuk idholus surur. Makanya tadi jelaskan, afdolul amali idholus surur. Amal yang paling afdol adalah membahagiakan orang lain. Semoga hadirnya kita di sini dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga hadirnya kita di sini tercatat amal yang paling afdol di pandangan Allah. Itulah dari saya, cukup singkat dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu kardus penuh. Yuk, yang tertib turunnya, yang tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan, para aparatur pemerintah, para donatur, serta para alumni dan para wali santri yang saya hormati, teristimewa para alimil ulama, para kiai, para guru, serta para asatidil kiram, teristimewa santriawan dan santriawati yang saya cintai. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang. Mudah-mudahan kita selalu bertambah ilmu dan pengamalannya. Karena kata ulama, manizdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi ta'ala ila bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah pengamalannya, ilmunya bertambah, ngamalinnya tidak bertambah, maka tidak akan mendapatkan tambahan dari Allah. Illa bu'dan, kecuali akan lebih jauh dari rahmatnya Allah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya bacaan bismillah erat hubungannya dengan surat Al-Fatihah di dalam bacaan solat. Ibu-ibu sok solat, beh rajin ibu-ibu manya sarolat kabeh ge, kecuali anu telok. Lamun solat bu kudu nyaho kana elmuna, makana ibu-ibu lamun aya pengajian di kampung-kampung eta ilu ngaji. Cek hadis oge diterangkan, siapa orang yang berangkat ke pengajian maka akan dihapus segala dosa-dosanya sebelum melangkahkan kakinya qabla ayah tua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan betapa pentingnya bacaan bismillah erat hubungannya dengan surat Al-Fatihah di dalam bacaan solat. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah 7 ayat, 29 kalimah dan 131 huruf. Pernah bu ngitung surat Fatihah? Boro-boro cek ibu-ibu kurang gawean. Bener urang mah sibuk bae, pusing bae, nu aya mikiran loba kahayang. Ulama mah bu hurufna dihitung, tasdidna dihitung, maknana dibongkar tur ikhlas ngamalkeunana.
makanya terbukanya pintu rahasia sehingga tidak tertarik dan tidak tergiur dengan gembiranya dunia. Kenapa? Karena Allah memperlihatkan ada yang lebih indah daripada dunia. Hadirin jamaah imtihan yang saya cintai, ada amalan ibadah yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu sholat. Di dalam sholat ada bacaan-bacaan sholat, salah satunya yaitu adalah bacaan Fatihah. Rasulullah menerangkan, la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitabi. Tarkibang tah ilmu santri keluar. La nganasobkeun kana isim nakiroh bi ghairi tanwinin ulah ditanwinan cenage. Geus lah singkat bae. La huruf JR man kalimah isim mausul eta man JR cek santri mah lain sukun karena man eta mabni. Waduh cek ibu-ibu jeung bapak-bapak teu kaharti. Geus lah singkat bae loba-loba ge kaharti moal. Artinya la sholata liman lam, tidak sah solatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Kalau membaca Fatihah kitab menurut ijma ulama ahli sunnah harus dengan bismillahnya. Karena kalau bismillahnya tidak dibaca itu bertolak belakang dengan Al-Quran. Al-Quran sendirilah yang menolaknya. Para ulama ahli tafsir ramai-ramai membongkar surat Al-Hijr yang berbunyi, walaqad arsalnaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim, yang artinya telah aku berikan kepada Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Setelah dibahas oleh para ulama ahli sunnah, yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah, beliau berpendapat bahwa 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah surat Fatihah dengan bismillahnya. Walhasil kalau kita melaksanakan sholat, bacaan Fatihahnya harus dengan bismillahnya. Ada juga sebagian kecil orang-orang zaman sekarang berdalil, buktinya di Mekah tidak pakai bismillah surat Al-Fatihahnya. Dalil dalam syariat Islam, Quran dan hadis tambah kias tambah ijma ulama, Mekah bukanlah dalil untuk membantah syariat agama. Dan ibadahnya orang-orang Mekah janganlah dijadikan dalil untuk membantah syariat agama. Urusan ibadah mah ulama lah ahlinya. Oleh karena itu kata Nabi, ittiba'ul ulama, ikutilah para ulama, para kiai, para guru-guru kita yang sahih keilmuannya sebagai pewaris para anbiya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, walaupun cuman sedikit, mudah-mudahan ada manfaat. Akhirul kalam, wallahu muafikum illa aqwamut thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung yuk. Untuk selanjutnya saya panggilkan Ahmad Ubaidillah kepada Muhammad Hashim, harap bersiap-siap. Hitungan 3 dimulai ya. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para guru, para asatidil kiram, tak lupa pula para aparatur pemerintah yang cinta ulama, cinta santri, semoga selamat dunia dan akhiratnya. Wa khususon para wali-wali santri, semoga anak-anaknya pada jadi kiai, amin. Yang putrinya jadi bunyai, para donatur yang mengorbankan hartanya, semoga ditambah dan dilipat gandakan harta bendanya. Begitu juga para alumni yang mengabdi, semoga mendapatkan barokah dan manfaat ilmunya, amin.
Teristimewa para ikhwan-ikhwan santri seiman, seakidah dan seperjuangan. Semoga istiqomah tidak tergonjang-ganjing oleh banyaknya godaan dan ujian. Amin 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 ya robbal alamin. Pada kesempatan imtihan yang ke-21 ini, untuk tidak menyita waktu, ada baiknya saya langsung aja akan menyampaikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maning taqala liya ta'ala ma ilma ghufiralahu qabla ayah tua. Siapa orang yang pergi dari rumah ke rumah, dari rumah ke majlis-majlis, dari rumah ke pesantren, liya ta'ala ma ilma, maksud tujuannya mau pengajian, ghufiralahu, maka akan dihapus dosanya qabla ayah tua, sebelum melangkahkan kakinya. Tuh bu, kadengen te, ini kata Nabi. Nabi mah nggak pernah bohong. Tedoang ibu-ibu, salakina ge beak dibohongan bae, benar? Sama bapak nage he, aku rarek itu mah. Pantes hirup nage susah bae, ngeluh bae, eueuh syukur-syukurna. Mangkana ulah ngadungkuk di imah bae, mending ilu pengajian sebelum ngelangkah geus dihampura dosa-dosana. Wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfisana. Ucapan salamnya kita kepada para ulama, kepada para kiai, khairul laka min ibadati alfisana, itu lebih bagus ketimbang ibadahnya kamu 1000 tahun. Teka artinya, masa cuman assalamualaikum doang lebih bagus ketimbang ibadah 1000 tahun? Ulah modal akal doang mang. Ini mah lagi ngomongin perkara akhirat, butuh ilmu. Iya mah lain dagang kelapa, lain dagang beas. Teka harti keneh, Allah karim. Memang cek santri mah layasihu dalilu bila tamsil. Tidak sah suatu keterangan kalau tidak ada contohnya. Oke, dicontohan nih. Kalau gudang kelapa nampung 1000 gandeng, 1000 aja nggak bisa nambah. Itu contoh perkara dunia. Kalau akhirat ibarat listrik di kamar, 15 watt asup, 100 watt bisa, 1000 watt masuk, walaupun 10.000 watt asup baik ke kamar. Jadi kalau contoh perkara akhirat banyak yang tidak masuk akal. Maaf, buktinya jubur yang kentut tapi wajah yang dibasahin. Jadi kata Nabi, assalamualaikumnya saja khairun laka min ibadati alfisana, itu lebih bagus ketimbang ibadahnya kamu 1000 tahun. Ini kata Nabi, iman kita harus yakin, tidak geser dan tidak berubah sedikit pun. Harus percaya kepada Nabi. Kalau kita tidak percaya, batal keislaman kita. Karena kita tidak meyakini sifat sidik. Kalau Nabi itu tidak pernah bohong. Apalagi para santri kudu ngolotok, apa itu yakin, apa itu don, apa itu sak, apa artinya wahmun, dan apa artinya hayalilun. Santri kudu ngarti cek batur santri hees bae tenyahon. Pugu santri maes bae getos ngaji bae, bener mang? Beh kahayang nari di alam mah. Bagus eta daripada santri ngabrak bae, ya mending hees bae. Rokok weteh tengah bulak baik, bener mang? Kiai itu kalau ada santri tidur aja atohen, eta ciri santri lambat kiriman alias teboga duit. Bagus eta telobat tingkah. Murungkut bae sisi mutan nongkrong di kobong. Lumayan pan eta mu kadele pondok nae santrian. Ibu kiai aya kitaheun, pan ibu kiai masuk kutah kita heuh mang. Ingat mademan santri, mamang santri ulah pusing, komo ngalobakeun uli. Ulah rungsing komo lamun hayang kawin, ngaji eta henteu gampang loba cobaan jeung ujian kuramena alam dunia, ngagoda loba kahayang. Bener mang, ngaji mah teu gampang, jarang anu hasil. Kolotna bener, anakna teu bener ngajina. Anakna bener ngaji, kolotna oleng.
biaya pakai alasan karena susah eureun ngaji tah eta lolobana penyakit masantren. Oleh karena itu, wahai para wali santri, ibarat tanaman kacang panjang merambat butuh sama tuturusnya, serapuh-rapuh apapun orang tua harus tetap tegar demi anak tercintanya. Ibarat tanaman layu, siram dengan air. Andaikan tak subur, dipupuk biar hijau. Dan andaikan tanamannya banyak hamanya, semprot dengan obat biar tanamannya bagus hasilnya. Betul? Karena hakikat kehidupan tak ada suatu keberhasilan tanpa perjuangan. Jurang lebar tak dapat melompat. Maksud hati ingin panjang lebar, namun apa daya waktu yang sangat singkat. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya panggilkan Muhammad Hashim dari Kampung Masjid Merbau Mataram. Kepada Al-Hamdani harap bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para guru serta para aparatur pemerintah yang saya hormati, teristimewa para wali santri, para donatur serta para alumni yang ikut berkiprah dalam acara santri ini, semoga amaliyahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak terlupakan, sahabat para santri yang kami cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang akikah. Sehubungan imtihan yang ke-21 ini disertai dengan walimatul hitan, putra dari Al-Mukarram guru kami yang bernama Ahmad Najaruddin An-Nasai. Kami minta doanya, semoga putra guru kami ini menjadi orang yang soleh, amin. Menjadi ahli ilmu dan ahli amal, amin. Takwa kepada Allah, patut kepada kedua orang tua, dan berbakti mengabdi kepada negara, nusa dan bangsa, amin amin ya rabbal. Makanya saya sedikit saja akan menerangkan atau menjelaskan tentang pemberian nama dan akikah saja, karena waktu jualah yang kurang mengizinkan. Baginda Nabi menerangkan, al-gulamu yu'aku anhu yaumasabi wa yusama wa yumatul anhu adha fa idza balagha sitta sinin udhiba fa idza balagha tis'a sinin ujila ala firasihi fa idza balagha salasata asara duriba ala tarki salat. Artinya anak bayi itu dianjurkan untuk diakekahi yaumasabi dina poe ka-7. Tah Pak Bu dengekeun anu geus kararawin tah nu boga anak dengekeun. Kemudian wayusama wayumatul anhu ada. Kemudian diberi nama, dikocorkan darahnya, disunatan tah maksudna mah eta si anak. Fa idza balagha sitta sinin udiba, maka ketika umur 6 tahun ajarkeun tah si anak adab jeung tata krama. Bu, ajarkeun ku ibu tah adab ka bapana, ajarkeun tah ku ibu adab ka kolotna atawa ka oyotna, ajarkeun tah adab ka babaturana. Fa idza balagha tis'a sinin uzila ala firasihi, maka ketika umur 9 tahun pisahkeun tah esna. Pisahin Bu tidurnya, pisahin tuh tidurnya dari ibunya, pisahin tidurnya dari bapaknya. Fa idza balagha salasata asara duriba ala tarki salat.
Dan ketika umur 13 tahun dipukul, ditakut-takuti kalau sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Tah, Pak, Bu, dengekeun. Anak umur 13 tahun saja dianjurkan untuk dipukul, ditakut-takuti. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah balik dia terbiasa mengerjakan sholat. Kalau umur 13 tahun saja Pak, ditakut-takuti, dianjurkan untuk dipukul. Bagaimana yang sudah tua enggak mau sholat? Kadang kapan ya loba jelema anu geus kolot, anu tereh paeh geus bau taneuh malah ninggalkeun sholat boloon. Dianggapnya biasa-biasa saja cenah. Padahal kata keterangan as-sholatu sundukul amal. Sholat itu wadahnya amal. Setiap perkara pasti ada wadahnya. Bagaimana kalau wadahnya bolong-bolong? Atuh coba kumaha Bu? Ari wadahna bolong-bolong, atuh merusut meureun amal nageh acak-acakan. Begitu pula yang sholatnya bolong-bolong, merusut pula amalnya akan hilang. Makanya yang sholatnya bolong-bolong tambalan Pak. Pak, nung sholatnya bolong-bolong tambalin Bu. Biar apa? Biar nanti semua amal ibadah kita bisa dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah imtihan yang saya hormati, hukumnya akikah itu adalah sunnah muakkad. Artinya Bu, suatu kesunahan yang mendekati wajib. Amaro fi gullami ayyu aqo bisataini mukafaitaini wa bi jariyah bisatin. Diperintahkan bagi anak laki-laki Pak untuk diakekahi bisataini mukafaitaini dengan 2 kambing anu walalade dua-duana ta. Wa bi jariyahi bisatin, ibu-ibu. Sedangkan bagi bayi perempuan bisatin, cukup 1 saja. Ngerti Bu? Ngerti? Bapak ngerti Bapak? Pak ngerti? Mun ngerti, mun geus jelas, mun boga anak akekahan tah Bu. Mun boga anak akekahan Pak, ulah ke pasar bae maka pasar. Kulkas kapan dibelian? Lamari, baju hayang na nu bagus bae nu bagus. Boga anak 7 mah can diakekahan hiji-hiji acan, ting bating kapan nu kitu. Hirup hayang senengna doang ibu-ibu mah. Temikir, mikir coba Bu, mikir na ngagade sawah, be ngagade sawah, gade kebon, be ngagade kebon. Ari ngaakekan anak mah heman. Makana tah Pak Bu, loba anak nu teu inget ka kolotna, betul. Bagaimana kalau enggak mampu 2 kambing? Boleh enggak 1 kambing saja? Diriwayatkan annahu aqo anil Hasan bisatin. Nabi dulu pernah mengakekahi Sayyidina Hasan bisatin dengan 1 kambing. Hadarusotun, ini adalah kemurahan hukum. Tadi di atas kalau mengakikahi anak laki-laki bisataini mukafaitaini dengan 2 kambing yang gede dua-duanya. Bagaimana kalau kita enggak mampu 2 kambing? Boleh enggak 1 kambing saja? Tadi diriwayatkan annahu aqo anil Hasan bisatin. Nabi Bu dulu pernah mengakekahi Sayyidina Hasan bisatin dengan 1 kambing. Hadarusotun, ini adalah kemurahan hukum. Jadi bagi anak laki-laki Pak, 1 kambing boleh, 2 kambing lebih abdol Pak. Kalau untuk anak perempuan Bu, bisatin, cukup 1 saja. Syaratnya kambingnya harus yang gede-gede. Kadang kapan urang mah ari jeung eka sakahayang, padahal kata Nabi bisataini mukafaitaini, kambingnya harus yang gede-gede walaupun itu untuk akekah. Jadi kalau mau akekah Bu,
tanya dulu tuh sama kiai. Jangan tanya ke tukang kambing. Tukang kambing mah jualan, yang penting laku, ada untungnya, betul. Kemudian kata Nabi, wayusama, bayi itu harus dikasih nama yang bagus. Menurut syariat agama ada bu nama yang dicintai Allah. Ahabul asma'i ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang dicintai Allah awalnya dikasih nama Abdu. Seperti nama Abdullah, Pak, artinya hambanya Allah, Pak. Seperti Abdurrahman, ibu-ibu, artinya hambanya yang dikasihi. Seperti Abdus Salam, tah, artinya hambanya yang selamat. Ada juga nama yang dicintai Rasul. Kata Nabi, sumu bismi wala takunu bikuniyatin. Berilah nama yang diawali dengan namaku. Berilah nama yang diawali dengan nama Muhammad. Itu nama yang dicintai Rasul. Ada juga nih bu, nama yang makruh. Seperti nama barokah, tah pak, selamat, tah. Atuh selamat di mana pak? Di dunia ge can pugu selamat atau komo di akhirat meureun ge. Dihisab ge belum, betul. Kemudian ada juga nama yang haram. Seperti nama Aba Isa, Abu Jibril tuh. Li'anna Isa la abalahu. Nabi Isa mah bu teboga bapak. Jibril enggak punya bapak. Jadi kalau memakai nama Aba Isa, Aba Jibril itu diharamkan menurut para ulama. Kadang kapan ieu mah mere aran anak sakahayang. Anak dibere aran sangsang, buang, pulung kapan, kandar, runtah, coba ge bu, karuntah-runtah dijieun aran. Tapi tenan naon bu, menurut hukum henteu diharamkeun. Nu penting mah warasan eta ieu kuncina kolot urang kuari mah. Pak, Bu, heuy. Bagaimana kalau anak kaluron? Anak kaluron itu bu, anak yang belum sempurna umurnya, lahir meninggal. Itu pun dianjurkan untuk diberi nama. Inna sikto yasrohu yaumal kiamati min warai abihi. Sesungguhnya bu, anak kaluron itu di hari kiamat nanti akan memanggil menjerit min warai abihi, dari belakang bapaknya. Dia berkata, Pak, anta doyak tani watorok tani bila ismi. Engkau sia-siakan aing, cenah cek anakna. Engkau tinggalkan aku, engkau sia-siakan aku bila ismi, tanpa nama. Awas ta, Pak, Bu, nu boga anak kaluron besok di hari kiamat akan mengejar ngudagan, Pak, ngudagan, ngagarendolan, minta dipanggil tapi enggak dikasih nama sama orang tuanya. Untuk itu dianjurkan Pak untuk memberi nama kepada anak yang kaluron. Kalau enggak paham Bu, Pak, tanyain sama kiai, tanyain Pak tuh sama ustad-ustad kampung. Jangan lupa Bu, mawa duit nuloba ta, mau beas nuloba, cukupkan tuh jeung bumbu-bumbuna. Moal rugi Bu, moal. Ih cenah pugu urang mata boga. Oh bolon ibu-ibu atuh ulah bu teboga mah engke bae maksudna nungguan boga, betul. Mohon maaf para kiai, para ustad, kalau ada yang salah tentang masalah akikah ini, itulah dari saya. Kalau betul tur akur itu hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun waktu jualah yang kurang mengizinkan, karena tampilan santri-santri ini hanya untuk meramaikan acara imtihan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen paham betul masalah sunatan, masalah hitanan atau masalah cukuran, masalah pemberian nama, itu mah nanti tanya sama kiai di kampungnya masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidil kiram, tak lupa pula para aparatur pemerintah yang sudi sekiranya hadir pada malam imtihan ini. Semoga diberi keberkahan dalam mengemban tugas dan amanahnya. Teristimewa para wali santri yang mondokin anaknya di pondok pesantren, semoga balik pada jadi kiai, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tercinta ikhwan santri, akhi wa ukhti, semoga tetap eksis. Sekalinya nyantri tetap jadi santri. Santri kudu tegar di sepanjang zaman. Tiada angin, tiada hujan, saya akan menyampaikan nasib badan yang belum ada kepastian. Di dalam kitab Jawahirul Bukhari diterangkan, yatba'u mayita salasun, ahluhu wa maluhu wa a'maluhu, fayarju'u isnani wa yabqa wahidun. Kata Nabi, yang akan ikut kepada si mayit hanya 3 perkara: ahluhu ahli keluarganya, wa maluhu amal kebaikannya, wa a'maluhu hartanya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun, tapi yang 2 kembali lagi dan hanya 1 yang setia menghantarkan sampai alam kubur. Siapa sih yang balik lagi? Kolot teu bisa, bebaturan komo, kabogoh naon deui eta. Yang balik lagi adalah a'maluhu, amal kebaikan kita. Tapi sayang, di dunia amal ibadah dianaktirikan, bahkan terkesan dicemohkan. Padahal semua itu ladang amal yang akan bersaksi kelak di akhirat nanti. Pak, Bu, anak istri yang kita puja-puja, yang kita bela mati-matian, tak sanggup menghantarkan kita sampai alam kubur. Mobil mewah, rumah megah, emas berlian dan intan mutiara tak juga kita bawa. Pangkat dan jabatan, atasan ataupun bawahan, semuanya ditinggalkan. Itulah dunia, tak ada yang abadi. Jadi ketika kita terkujur menjadi mayit tanpa nyawa, semua itu tinggallah cerita dan cerita belaka. Akan menyesal nantinya bagi orang-orang yang mencari dunia dan dunia saja, tapi amal ibadah ditinggalkan. Pak, Bu, tapi bagi orang-orang yang banyak amal ibadahnya, banyak kebaikannya, walaupun istri cantik ditinggalkan, walaupun mobil mewah ditinggalkan, walaupun rumah megah ditinggalkan, nggak ada ruginya. Kenapa? Wa al-khiratu khairal liman ittaqo. Akhirat itu lebih indah bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya mereka para waliullah banyak yang mengasingkan diri menjauhi keramaian alam dunia karena mereka sudah mukasafah, diperlihatkan rahasia alam akhirat. Sehingga mereka para waliullah banyak yang mengasingkan diri menjauhi keramaian alam dunia. Banyak para waliullah yang menjauhi keramaian alam dunia karena mereka sudah tahu ada yang lebih indah daripada alam dunia, yaitu akhirat. Pak, Bu, kita jangan linglung, kita jangan bingung. Bukan berarti kita boleh memuja-muji anak istri, bukan pola tidak boleh menjadi kaya raya, boleh. Gimana titik temunya saja. Nabi Sulaiman kaya raya, Nabi Yusuf jadi raja, bahkan banyak para sahabat jadi menteri dan penguasa. Gimana titik temunya saja. Jadi raja, perjuangkan agama. Jadi menteri, dukung kebutuhan agama. Buah cempedak asak di luhur, aing geus pendak punten lur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan, para al-mukarramun, para kiai, para guru, para ustadz, serta para aparatul pemerintah yang atasan maupun bawahan yang sangat saya hormati, teristimewa para wali santri yang anak-anaknya pada nyantri moga-moga dijadikan kiai, yang putri-putri moga-moga dijadikan bunyai. Ayo kita teruskan perjuangan guru-guru kita untuk mempertahankan akidah Abu Hasan al-As'ari dan akidah Abu Mansur al-Mahturudi ila yaumil qiyamah. Dan yang kami hormati para donatur, para alumni yang berkiprah langsung dan memberi semangat untuk membantu acara kami ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari kemuliaan ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya langsung aja saya akan menyampaikan tentang keabdalan ilmu dan keistimewaan ilmu. Di dalam muqaddimah kitab Ta'lim Muta'alim, mu'alif pengarang kitab Ta'lim menjelaskan, alladzi fadola bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Allah telah memberi keunggulan dan keistimewaan kepada Bani Adam. Dengan apa? Bi ilmi wal amal, dengan ilmu dan pengamalannya. Jadi Pak Bu, kalau kita punya ilmu harus diamalkan, dan kalau mau beramal harus dengan ilmunya. Kata keterangan Abu Hanifah, mal ilmu illa li amali bih. Sama kayak nggak punya ilmu illa li amali bih, kalau ilmunya tidak diamalkan. Contoh, bapak ibu boga motor, ke balai desa jalan kaki, ke pasar jalan kaki, jauh aprak-aprakan, padahal punya motor tapi nggak dipakai. Sama punya ilmu nggak diamalkan, wah awas cilaka ya tak nuki itu ngarana melanggar hukum agama. Ulama menyindir, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan yang sangat besar. Alimun mutahatikun, orang alim melanggar hukum agama. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, akan tetapi ada yang lebih besar lagi dosanya, jahilun mutanasikun, orang-orang bodoh sok pinter. Orang yang alim ngerti melanggar hukum agama, dan orang-orang yang bodoh yang sok tahu tentang ibadah hanya akan menjadi fitnah besar fil alamina, di dalam alam dunia. Kadang ada orang tua ngalem anaknya begini, dengekeun Bu ya, ibu-ibu ya mah biasana. Alhamdulillah tad anak saya mah enggak mesantren ge, enggak ngaji ge, salatnya mah rajin. Inilah yang disebut jahilun mutanasikun, orang bodoh ngalem dewe. Sandeng ngalem embung aing mah. Ulama menyindir, Paina bagian wahidan
hasadun ala syaitani min albi abidin. Sekali deh. Paina pakihan wa hidan mutawarian hasadun ala syaitani min albi abidin. Orang yang ahli ibadah, yang waro apik, paham ilmunya, itu syaitan lebih takut min alfi abidin katimbang 1000 ahli ibadah. Ambo 1000 ahli ibadah. 1 banding 1000, yang membedakannya adalah ilmu. Makanya Sayyidina Ali berkata, walaupun 1 huruf lu jual gua borong, lu gadain gua tebusin, lu bebasin gua siap jadi budaknya. Tuh sampai kayak gitu Sayyidina Ali mah, Bu. Rasulullah menjelaskan, man alima abdan ayatan min kitabillahi fahuwa maulahu. Siapa orang yang belajar kepada seseorang 1 ayat saja, dari mana? Min kitabillahi, dari kitab Allah, bahwa maulahu, maka dia adalah guru yang menuntun kita. Kadang banyak orang-orang zaman sekarang yang tidak mengabdi dan tidak menghormati ahli ilmu. Kadang banyak orang-orang zaman sekarang pintar, banyak ilmu, tapi tidak punya guru. Ilmu hanya dipakai untuk perbandingan, bukan untuk diamalkan. Ilmu hanya dipakai untuk hujah, bukan ibadah. Itulah ilmu yang diajarkan oleh setan. Karena ada keterangan, siapa orang yang belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Karena ilmu dengan guru, Pak Bu, tidak bisa dipisahkan. Bahkan kebaikan yang paling baik dan kebenaran yang paling benar adalah haknya seorang guru. Wasilah guru kita mendapatkan kehormatan, wasilah guru kita mendapatkan kemuliaan. Dari guru pula lah kita mendapatkan ilmu dan keberkahannya. Dicontohkan di dalam Al-Quran, para malaikat Allah sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dicontohkan di dalam Al-Quran, para malaikat Allah sujud kepada Nabi Alamku sebab ilmu. Ila iblis, kecuali tuang korak iblis. Wong pakai tangkorak betah pelem sekalian. Berarti siapa orang yang tidak mengamalkan ilmu, anak cucunya iblis. Berarti orang yang tidak mengamalkan ilmu, kerabatnya iblis. Banyak orang-orang zaman sekarang yang tidak menghormati dan tidak kepada ahli ilmu. Kadang banyak orang-orang zaman sekarang, Pak Bu, yang benar dianggap salah, yang salah malah dianggap benar. Supaya selamat lur, yuk kita merapat kepada ahli ilmu. Itulah dari saya. Semoga menjadi pedoman untuk diri kita, sekaligus menjadi pencerahan untuk di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi